Halo saudara sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Thomas Bin Suryabergo bersama dua rekan saya, Joseph Krisna dan Debbie Juwita, ingin mempresentasikan hasil pengembangan objek wisata kami, yaitu Pantai Ngambor. Terdapat 3 metode penggalian ide, yaitu greenlighting dengan menggunakan website sebagai sumber informasi dan media komunikasi WhatsApp untuk melakukan pengolahan ide kami yang nantinya akan dibentuk sebagai beberapa pertanyaan sebagai dasar pengembangan proyek kami. Dan untuk hasil akhirnya kami bentuk atau gambarkan alur proyek kami seperti peta konsep atau mind map guna mempermudah dalam memahami alur kerja proyek kami. Berikut informasi mendasar tentang Pantai Ngambor, yaitu terletak di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dapat diakses 1 hingga 2 jam perjalanan roda 4 dari pusat Jogja. Pantai ini juga memiliki keunikan, yaitu terdapat 2 tebing berbentuk seperti kura-kura, dan juga pantai yang memiliki pasir putih serta air yang jernih dengan biota laut dan vegetasi yang masih alami sehingga cocok untuk snorkeling. Untuk akses dari pusat Jogja hingga pantai, ilustrasinya dapat dilihat pada slide, yaitu sekitar 72 hingga 79 km. Untuk luasnya sekitar 1802 km persegi. Nah, informasi ini kami dapat dari Google. Dan untuk lebar pantai dibagi menjadi 3 stasiun, yaitu 6,6 hingga 12,7 meter untuk pertama, 10,5 hingga 13,8 untuk stasiun kedua, dan untuk yang terakhir sebesar 10 meter. Nah, untuk informasi ini kami dapat dari paper Pinja Duanita tentang studi kesesuaian wisata Pantai Ngambor. Untuk denah sangat jelas ya, beberapa spot di sini masih kurang tertata rapi seperti penginapan dan warung. Khususnya luasnya penginapan ini yang kami rasa belum cukup luas untuk disediakan bagi para turis. Sebab itu berikut denah pengembangan kami, seperti adanya resort, penempatan kantor berbasis komunitas kami, dan juga ada toko souvenir dan warung atau resto. Untuk review dan rating, kami mengambil 3 ulasan terbesar. Yang pertama dari Google mendapatkan 4,4 skor, dan Dulanjuk mendapatkan skor bahkan 5, dan terakhir adalah TripAdvisor merupakan aplikasi traveling mendapatkan 4. Dan ketika ulasan tersebut, tentunya kami menyadari bahwa potensi dari Pantai Ngambor ini sangat besar melihat skor dari review tadi. Untuk tujuan utama dari pengembangan kami, tentunya kami menentukan model pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata ini berbasis komunitas. Seperti yang dapat Anda lihat, tujuan dan sasaran kami untuk melibatkan masyarakat. Dalam hal pengembangan, seperti yang telah saya sampaikan pada awal tadi, kami menggunakan mind map untuk mempermudah dalam memahami alur pengembangan proyek kami. Untuk backgroundnya, tentunya akses jalan terbatas, disebabkan kondisi tempat yang melewati daerah permukiman warga masih sangat menyulitkan untuk melewatinya. Dan untuk kendala sinyal, karena jauh dari pusat kota, tower-tower di daerah pantai ini masih sedikit. Dan kurangnya fasilitas di sini, saya rasa melihat beberapa studi literasi masih kurang, seperti gondola yang menggunakan tali tambang, jembatan yang berbahan dasar kayu, dan sedikitnya fasilitas untuk menginap. Nah, untuk kurangnya pengelolaan di sini, masyarakat masih kurang adanya persatuan dalam pengembangan. Informasi ini kami dapat dari penelitian juga tentang Pantai Ngambor tadi. Untuk bagian pengunjung, kami tidak membatasi adanya umur maupun wisatawan lokal ataupun asing. Dan dalam pengembangannya kami memberikan 4 segmen, yaitu fasilitas yang mana akan kami sampaikan pada bagian akhir. Dapat akses jalan, internet, kebersihan, dan juga keamanan. Dalam hal fitur, menyediakan beberapa komunikan pelayanan dari para masyarakat setempat, baik itu fotografer, pemandu wisata, dan juga jasa penyewaan. Dan dalam hal produk, kami juga menyediakan beberapa resort, arena bermain volley, dan juga perahu transparan. Serta untuk human development, kami berbasis pada komunitas, maka kami membentuk komunitas untuk membuat sebuah pelatihan di bidang masing-masing bagi para masyarakat sekitar. Untuk keunikan dari fiturnya, seperti yang Anda lihat, kami berbasis pada komunitas dan juga budaya, di mana nantinya dalam pengembangannya tetap menjaga kebudayaan dari Jawa itu sendiri, mungkin seperti bentukan resort berbentuk rumah joglo, dan juga kepuasan dari pelanggan ini juga diutamakan dalam fiturnya.
Berikut poster yang telah kami desain guna menarik para wisatawan. Tujuan yang ingin kami capai dalam pengembangan Pantai Nglambor ini ada 4, yaitu di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan keamanan. Di bidang ekonomi tentu saja agar bisa membantu perekonomian penduduk di sekitar Pantai Nglambor. Untuk bidang sosialnya, kami berharap bisa menjadikan Pantai Nglambor yang bisa memberikan hiburan sekaligus pengetahuan bagi masyarakat luas. Kemudian di bidang lingkungan, kami ingin agar kondisi Pantai Nglambor menjadi lebih terurus dan menjadi lebih ramai dikunjungi ke depannya dengan diadakannya pengembangan ini. Terakhir, pada bidang keamanan, kami ingin agar Pantai Nglambor dapat beroperasi secara aman. Keamanannya ini bisa dari interaksi antar manusia dan manusianya, ataupun interaksi antar manusia dan objek-objek yang ada di Pantai Nglambor. Kemudian, secara spesifiknya, aktivitas serta spot yang ingin kami kembangkan. Pertama, kebersihan dari spot snorkelingnya. Langkah pertama untuk mencapai kebersihan ini tentu saja membersihkan lokasi spot snorkeling secara manual terlebih dahulu, termasuk di lokasi sekitar spot snorkeling. Kemudian untuk menjaga kelangsungan kebersihan dari spot snorkeling ini, kami akan mengadakan penjagaan yang ketat di sekitar spot snorkeling untuk memantau langsung kebersihan pantai serta tata tertib kebersihan dalam implementasinya kepada pengunjung. Spot snorkeling akan ditutup apabila air laut pada spot snorkeling menjadi dangkal, agar tidak membahayakan pengunjung, serta biota laut dan terumbu karang yang ada. Yang kedua, pada turtle land-nya, kedua buah tebing tadi yang berbentuk seperti kura-kura, tata tanamannya dirapikan agar tidak ada tanaman yang tumbuh menghalang perjalanan pengunjung mengitari turtle land. Ketiga, jembatan untuk jalan-jalan di turtle land yang memiliki banyak tebing itu dibangun dengan lebih rapi, dirombak menggunakan bahan kayu yang baru sehingga bisa memperbarui keamanan atau kekokohan dari jembatannya. Untuk yang keempat dan kelima, aktivitas lainnya bisa ditambahkan seperti voli pantai, dengan memasang net voli pada beberapa spot di pantai, dan aktivitas jalan-jalan mengitari laut menggunakan perahu yang transparan, sehingga pengunjung juga dapat melihat langsung keadaan laut di bawah perahu. Kemudian lanjutan planning fisik lainnya adalah pembenahan akses jalan, kebersihan pantai bagian darat, penambahan resort, kemudian planning tambahan fasilitasnya termasuk fasilitas keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta yang terakhir desain tata kelolanya. Pertama, mengenai akses jalan, dari jalan yang berpasir dan bertanah ini, yang awalnya sangat rentan menimbulkan genangan air di saat hari hujan, jalanannya akan kami ubah menjadi jalanan beraspal, sehingga di saat hari hujan pun tidak akan tercipta genangan air ataupun lumpur. Kedua, mengenai kebersihan pantai di bagian darat. Kami akan menambahkan banyak sekali tong sampah di berbagai spot di pantai yang mudah untuk dijangkau. Kemudian penambahan WC atau toilet portable yang dapat digunakan oleh pengunjung yang juga diletakkan di beberapa tempat. Serta mengadakan aktivitas rutin pembersihan pantai yang bisa saja dilakukan oleh volunteer ataupun masyarakat sekitar atau juga pelaku ekonomi di Pantai Nglambor. Jadi nanti di dalam 1 minggu akan ada 1 hari di mana seluruh aktivitas pantai difokuskan untuk mengadakan pembersihan pantai, baik dari daratnya maupun dari lautnya. Dan terakhir, mengadakan suatu peraturan tegas mengenai kebersihan yang terdiri dari prinsip denda dan reward. Dari prinsip denda ini akan ditambahkan peraturan. Apabila pengunjung tertangkap membuang sampah sembarangan oleh petugas penjaga kebersihan, pengunjung akan mendapatkan sanksi untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai dan baru boleh dilepaskan dari sanksi sesuai dengan keputusan petugas. Untuk itu, petugas kebersihan akan kami rekrut orang yang benar-benar peduli dengan lingkungan di Pantai Nglambor. Kemudian pada prinsip reward, akan ada semacam permainan di mana pengunjung dapat mengungut 25 sampah dari Pantai Nglambor untuk bisa mendapatkan diskon harga kegiatan atau fasilitas yang ada. 25 sampah setara dengan 1 tiket diskon kegiatan atau fasilitas yang pengunjung dapat pilih sendiri ingin dipakai untuk kegiatan atau fasilitas yang mana. Untuk seberapa besar diskon yang diberikan akan diserahkan kembali kepada keputusan pengelola kegiatan atau aktivitas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya kami akan membangun resort, dan luas resort yang akan kami bangun itu 3.000 meter persegi, dan di situ sudah ada lahan untuk tempat parkir, sudah ada tanaman-tanaman, dan sudah ada resortnya itu sendiri bangunannya.
dan juga sudah ada standar pembangunan resort yang lain. Nah, desain resort yang kami bangun itu seperti gambar di belakang saya ini, ada penopang kayu, pondasi kayu di bawahnya itu. Nah, lahan yang akan kami bangun resort tuh bisa dilihat di sebelah kanan ini. Ya, itu lahannya. Nah, ini jika dilihat dari Google Earth, nah di situ yang ada tanda birunya itu adalah titik-titik biru, itu lahan yang akan kami bangun resort. Kemudian masuk ke fasilitas yang akan kami kembangkan di sana. Yang pertama itu tentunya ada lahan parkir yang luas dan juga bisa ditempati oleh berbagai macam tipe kendaraan. Kemudian yang kedua ada security post untuk keamanan dan juga kenyamanan. Kemudian tidak kalah penting yaitu akses wifi. Mengingat di sana sinyal itu cukup jarang atau jika ada itu sangat buruk, sehingga kami perlu membuat akses wifi jika ada pengunjung yang ingin memposting di story Instagram maupun ingin update di sosial media mereka. Dan selanjutnya itu ada papan peringatan daerah berbahaya. Kami di sini akan membatasi daerah mana yang aman untuk bermain secara bebas dan daerah mana yang perlu perhatian khusus. Selanjutnya ada papan denah lokasi. Papan denah lokasi ini kami tujukan agar para pengunjung atau wisatawan itu tidak bingung tentang daerah atau denah Pantai Ngelambur ini. Dan selanjutnya ada papan petunjuk arah, seperti petunjuk arah toilet, petunjuk arah ke tempat parkir atau ke tempat wisata Pantai Ngelamburnya. Dan juga tidak kalah penting ada lifeguard. Lifeguard ini digunakan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan di sekitar pantai. Selanjutnya itu ada desain tata kelola. Nah, di sana itu kami ingin mengembangkan untuk masyarakat setempat ya. Jadi tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk bersama menjaga ketertiban dan juga kebersihan di wilayah Pantai Ngelambur. Yang kedua, untuk pembuatan komunitas. Nah, kami di sini ingin melibatkan masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pembuatan komunitas dan juga bisa bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan wisata Pantai Ngelambur yang lebih baik. Dan yang ketiga itu ada akses wirausaha yang akan kami kembangkan. Bisa dilihat nanti di slide selanjutnya. Nah, apa saja wirausaha yang akan kami lakukan di sana? Yang pertama itu ada usaha kuliner. Kami akan mengembangkan usaha-usaha kuliner ataupun kuliner di daerah Pantai Ngelambur akan kami jadikan ciri khas agar para pengunjung itu sangat tertarik untuk berkunjung ke sana. Yang kedua itu toko souvenir. Tidak kalah pentingnya jika kita akan berlibur atau berkunjung ke suatu tempat yang jauh, pasti kita akan membeli souvenir sebagai oleh-oleh untuk keluarga, saudara maupun teman-teman kita yang ada di daerah kita. Kemudian ini ada pengajar atau pembimbing aktivitas di air. Nah, jadi kami menyediakan ini agar semuanya tentu terjadi sangat aman dan juga nyaman ya. Jadi tidak ada kelalaian maupun kesalahan dari kami. Dan selanjutnya ada toko peralatan pantai. Di sini kami menyediakan persewaan alat untuk snorkeling, alat untuk dayung dan lain sebagainya. Ini semua kami lakukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setempat di sana supaya semakin meningkat. Sekian presentasi yang dapat kami berikan mengenai Pantai Ngelambur. Apabila terjadi banyak kesalahan maupun salah ucap, saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.